Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi pada channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kemarin pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Dan pada materi kali ini kita akan membahas mengenai sifat dan karakteristik hukum Islam. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan dan mengerjakan tugas mata kuliah tersebut. Teman-teman semua, langsung saja kita ke materi. Sifat dan karakteristik hukum Islam itu ada beberapa ya, ada banyak. Jadi yang pertama yang di sini akan saya bahas, pertama ada sempurna. Sempurna artinya tuh utuh, lengkap dan segalanya. Kesempurnaan yang dimaksud itu adalah syariat Islam itu sempurna dan diturunkannya syariat Islam umum dan mengglobal permasalahannya sampai di lini-lini kemanusiaan yang berada di manusia yang ada dengan berbagai jenis sifat dan karakteristik di berbagai dunia itu benar-benar dibahas dan secara rinci oleh syariat-syariat Islam dan dibuktikan dalam syariat Islam itu juga dapat diterima oleh semua tempat di setiap saat dan berlaku dalam sepanjang masa. Itulah tadi sifat dari hukum Islam. Yang kedua, sifat dari hukum Islam itu ada elastis. Elastis di sini maksudnya adalah mudah dibentuk, lentur dan luas. Nah, keelastisan yang dimaksud ini keelastisan hukum Islam ini yang dimaksud adalah hukum Islam tidak bersifat kaku dan tidak membeku gitu, dan tidak keras atau memaksa. Maka syariat memberikan peluang kepada kita sebagai manusia, makhluk yang berpikir, untuk menggunakan akalnya untuk berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai untuk dilaksanakan dalam kehidupannya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan sebagai umat beragama Islam. Namun kita perlu sadari juga ada beberapa tidak perlu jangan sampai keluar dari koridor-koridor yang semestinya. Ada prinsip-prinsip yang semestinya ditetapkan oleh syariat. Yang selanjutnya yaitu sifat dan karakteristik hukum Islam, yaitu ada universal. Universal yang dimaksud ini adalah hukum Islam ini berlaku di mana saja di seluruh dunia, baik di Eropa, Afrika, di bagian Asia, Australia, Amerika, banyak dan berlaku mau di lautan, mau dimanapun, tidak ada batasan. Syariat Islam itu sama. Nah, bukti dalam keuniversalannya tersebut itu bahwa segala sesuatu yang ada pun permasalahan itu dikembalikan kepada Al-Quran dan kepada syariat Islam. Sebagaimana ini ya sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran bahwa Allah tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Memang Nabi Muhammad ini adalah sebagai perantara untuk menyampaikan agama Islam ini, dan agama Islam ini dapat diterima bagi semesta alam, seluruh penduduk manusia di muka bumi. Itulah mengapa dan ini menghilangkan maksudnya menumpas dari pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran atau agama Islam atau khususnya lagi Nabi Muhammad itu ini untuk orang Arab saja gitu. Padahal enggak, sebenarnya Al-Quran, agama Islam dan Nabi Muhammad itu untuk semesta alam dan seluruh dunia. Selanjutnya ada sifat hukum Islam ada dinamis. Dinamis ini dimaksud adalah cepat menyesuaikan diri dengan keadaan. Nah, karena manusia itu seiring dengan waktu kan perkembangan zaman. Jadi Islam itu tidak juga bersifat kaku. Ini termasuk ke dalam prinsip yang di nomor 2 tadi. Islam itu bersifat elastis dan dia
karena dia keelastisan itu, maka dia bersifat dinamis, dia mengiringi dan menyeimbangkan, menyesuaikan dengan keadaan zaman. Nah, karena dan di sini saya terdapat beberapa ya pokok atau sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam itu. Yang pertama ada meniadakan kepicikan, yang kedua ada meminimalisir atau menyedikitkan tugas, 3. Mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, 4. Memperhatikan kemaslahatan manusia, yang kelima ada mewujudkan keadilan yang merata. Selanjutnya sistematis. Sistematis di sini artinya hukum Islam atau syariat Islam itu mencerminkan sejumlah doktrina bertalian dan berhubungan di antara satu dengan satu yang lainnya secara logis. Nah, berhubungan, bersaling berkorelasi antara satu dengan lain. Contoh, ada perintah sholat di dalam Al-Quran yang selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Kenapa perintah sholat diiringi dengan perintah zakat? Karena ibadah sholat merupakan ibadah hablum minallah, ibadah secara vertikal. Sedangkan ibadah zakat merupakan ibadah yang wajib yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu, yaitu para muzaki, dan ini merupakan bentuk wujud ibadah secara hablum minan nas. Bagaimana kita bermanfaat, memberikan manfaat kepada manusia, menolong sesama manusia. Walaupun memang secara ini mendapatkan pahala kita untuk mengharapkan ridho Allah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa contoh tadi sebagai itulah contoh dari kesistematisannya dari syariat-syariat Islam itu juga. Ada lain juga, ada demikian pula dalam lembaganya pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadilan masyarakat sedang kacau dan tidak terjadi kelaparan. Tidak memberikan hukum rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian belum diterapkan sebagaimana dikehendaki oleh hukum sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Selanjutnya hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Yang dimaksud dalam ini, Al-Imam Al-Asyitibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dan dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya agar dia menjadi hamba Tuhan yang dengan sukarela ikhtiar, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, secara terpaksa. Adapun ta'akuli yang dimaksud adalah sebaliknya. Ta'akuli itu adalah lebih jelasnya ya. Ta'akuli itu berbentuk dalam bidang muamalah, bersifat duniawi yang maknanya dapat dimahami oleh nalar atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli tersebut dapat dirasionalisasikan dengan melihat adanya maslahat atau mudarat terkandung dalamnya. Suatu dilarang karena kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya itu tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh ya untuk yang di ta'abudi tadi. Contoh, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu berucaplah Umar, kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini. Nah, jadi maksudnya ta'abudi ini hukum bersifat ta'abudi tadi karena suatu bentuk ibadah yang tujuannya utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya, merupakan ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Dan artinya maka ide dan konsep terkandung di dalam tidak dapat dinar atau supran rasional. Manusia harus menerima apa saja yang didapatkan oleh syariat. Nah, itulah tadi kenapa hukum-hukum Islam atau syariat Islam tidak perlu dipikirkan oleh nalar, tidak diperlukan oleh nalar, tetapi kita memang hanya untuk tunduk dan patuh saja kepada apa yang diperintahkan. Itu tadi. Itu untuk yang bentuk ta'abudi. Itulah teman-teman beberapa sifat-sifat dan karakteristik hukum Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.